Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Ansori Ashar dengan PM 22.270. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sistem hukum pidana adat Baduy dan juga sistem hukum pidana Indonesia. Yang pertama ada definisi hukum adat. Definisi hukum adat secara umum merupakan sebuah hukum kebiasaan yang berarti hukum tersebut di dalamnya memiliki aturan yang dibuat atau dirumuskan berdasarkan tingkah laku masyarakat yang tumbuh dan juga berkembang sehingga menjadi sebuah hukum tidak tertulis yang ditaati oleh masyarakat setempat. Selanjutnya ada definisi hukum pidana adat Baduy. Hukum pidana adat Baduy merupakan hukum yang tidak tertulis yang mengorientasikan penyelesaian perkara pidana secara integral yang meliputi pemulihan kepentingan korban, kepentingan pelaku dan kepentingan masyarakat. Hukum pidana adat Baduy mengenal berbagai jenis tindak pidana berikut konsep pertanggungjawaban dan sanksi hukumnya. Di sini ada konsep pertanggungjawaban dalam hukum pidana Baduy. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana di suku Baduy dilakukan dalam upacara ngabokoran. Tujuan dari upacara ini untuk melakukan pembersihan batinia atas tindak pidana yang tidak terlalu berat. Dalam pelaksanaannya memerlukan beberapa bahan untuk ngabokoran disediakan oleh keluarga pelaku, diantaranya perangkat sepaheun, sereh, gambir, pinang. Jika si pelaku sudah meninggal namun belum sempat ngabokoran, maka bahan ngabokoran ditambah dengan kemenyan. Dalam upacara serah pati pada prinsipnya sama dengan ngabokoran, memohon maaf pada leluhur karena si pelaku dan desa telah tercemar dengan tindak pidana. Namun upacara serah pati dilakukan atas tindak pidana yang berat, misalnya pembunuhan, sebab dalam pembunuhan si pelaku telah menghilangkan nyawa atau ngelengitkan jiwa yang merupakan hak yang maha kuasa. Selanjutnya ada sistem hukum pidana formil suku Baduy. Hukum pidana formal adat Baduy menerapkan asas ultimum remedium sehingga sistem peradilan pidana adat Baduy baru dipakai jika penyelesaian perkara tingkat keluarga, para pihak, pelaku dan korban tidak berjalan. Tahap awal selalu diselesaikan di pihak keluarga. Berikut prosedur penyelesaian tindak pidana formil. Pertama ada silinga hampura atau saling memaafkan. Yang kedua dikeluarkan atau dikeluarkan dari Baduy dalam ke Baduy luar. Jika mana dikeluarkan dari Baduy luar keluar Baduy itu untuk warga yang di luar Baduy luar. Yang ketiga ada ditegur atau ditegur. Yang keempat ada dipepatahan atau dinasehati. Selanjutnya ada sistem hukum pidana material suku Baduy. Sebagaimana umumnya komunitas masyarakat Baduy memiliki sistem hukum yang mengatur kehidupan mereka sehari-hari, termasuk di dalamnya hukum pidana adat Baduy. Hukum pidana adat Baduy tidak dikodifikasikan dalam sebuah kitab. Hukum pidana adat Baduy tidak dibuat tertulis. Beberapa jenis tindak pidana di Baduy adalah sebagai berikut: fitnah atau pencemaran nama baik, zina, perkosaan, pencurian, penipuan, penganiayaan, pembunuhan, santet, dan sengketa tanah. Lalu ada tindak pidana larangan di suku Baduy. Yang pertama adalah larangan foto dan gambar audiovisual, yang kedua dilarang merokok, yang ketiga larangan menggunakan emas, yang keempat larangan poligami dan poliandri, yang keenam larangan minuman alkohol, larangan menggunakan pakaian modern, larangan menggunakan alat mandi, larangan menggunakan kendaraan, larangan orang asing memasuki wilayah Baduy dalam, larangan bersekolah dan mendirikan sekolah, larangan mendirikan masjid, dan yang terakhir larangan mengelola tanah menjadi sawah. Lalu selanjutnya ada pengertian sistem hukum pidana di Indonesia. Sistem hukum di Indonesia menganut sistem hukum Eropa kontinental atau civil law. Hal ini dapat dilihat dari sejarah dan politik hukum, sumber hukum maupun sistem penegakan hukumnya. Sistem hukum di Indonesia didasarkan pada hukum yang berlaku di negara ini. Hukum di Indonesia terbagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu hukum adat, hukum agama, dan hukum positif. Hukum adat merupakan hukum yang berlaku di masyarakat adat yang diwariskan secara turun-temurun. Hukum agama merupakan hukum yang berdasarkan pada ajaran agama yang dianut oleh masyarakat. Sedangkan hukum positif merupakan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Lalu ada karakteristik dan fungsi sistem pidana Indonesia. Indonesia mengandung sistem hukum kontinental atau civil law yang berarti hukum ditegakkan berdasarkan peraturan perundangan yang tertulis. Selain itu, Indonesia juga memiliki pengaruh dari sistem hukum adat, terutama di daerah-daerah yang masih menjalankan adat istiadat tradisional, contoh seperti suku Baduy. Kedua, sistem hukum di Indonesia juga menganut asas hukum nasional yang berarti hukum yang berlaku di Indonesia
harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945. Fungsi sebagai alat kontrol terhadap kebijakan pemerintah. Dalam sistem demokrasi, pemerintah harus bertanggung jawab atas kebijakan yang diambilnya, dan sistem hukum menjadi alat untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku. Sistem hukum juga berperan dalam melindungi hak-hak asasi manusia seperti kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan hak atas keadilan. Lalu ada unsur-unsur sistem hukum Indonesia. Yang pertama ada undang-undang, yang kedua ada peraturan pemerintah, yang ketiga ada peraturan daerah, yang keempat ada putusan pengadilan, dan yang kelima ada kebiasaan hukum. Berikut adalah referensi dari isi PowerPoint. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.